Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Ahmad Firdaus, NIM 24102023 090. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah analisis studi kasus yang berjudul Analisis Kegagalan atau Keberhasilan Perusahaan Besar seperti kegagalan Uber di Asia Tenggara dan keberhasilan Grab, ditinjau dari aspek market entry, strategi, dan diplomasi budaya. Yang pertama, profil bisnis dan kasus. Uber Technology merupakan perusahaan teknologi transportasi berbasis aplikasi yang didirikan pada tahun 2009 di San Francisco, Amerika Serikat oleh Travis Kalanick dan Garrett Camp. Model bisnis Uber menghubungkan penumpang dan pengemudi melalui aplikasi digital. Setelah sukses di Amerika Utara dan Eropa, Uber melakukan ekspansi ke berbagai negara, termasuk Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam sekitar pada tahun 2013-2014. Yang kedua, Grab Holdings. Grab Holdings didirikan pada tahun 2012 di Malaysia oleh Anthony Tan dan Tan Hoi Ling. Saat ini, kantor pusatnya berada di Singapura. Seiring waktu, Grab berkembang menjadi super app yang menyediakan berbagai layanan seperti transportasi online, pengiriman makanan, pengiriman barang, pembayaran digital, layanan keuangan digital. Kasus internasionalnya yaitu persaingan Uber dan Grab menjadi salah satu paling terkenal di bisnis internasional. Uber menggunakan strategi ekspansi yang agresif dengan mengandalkan teknologi promosi besar-besaran dan subsidi tarif. Sebaliknya, Grab memilih pendekatan yang lebih adaptif. Grab melakukan riset terhadap budaya lokal, bekerja sama dengan pemerintah, memahami kebiasaan masyarakat, serta menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara. Puncak kasusnya yakni persaingan berlangsung sangat ketat selama beberapa tahun. Namun pada Maret 2018, Uber memutuskan untuk menjual seluruh bisnisnya ke Asia Tenggara kepada Grab sebagai bagian dari pertukaran kepemilikan saham. Keputusan tersebut menandai berakhirnya operasi Uber di 8 negara Asia Tenggara dan menjadikan Grab sebagai pemain dominan di kawasan tersebut. Peluang internasional yang dimanfaatkan Uber dan Grab adalah besarnya pasar Asia Tenggara, meningkatnya penggunaan internet dan smartphone, berkembangnya ekonomi digital, serta tingginya kebutuhan masyarakat terhadap transportasi yang efisien. Namun, Grab mampu memanfaatkan peluang tersebut dengan baik karena menyesuaikan kelayanan dengan budaya lokal dan menjalin kerjasama yang erat dengan pemerintah serta masyarakat di setiap negara. Analisis isu hubungan internasional dan kewirausahaan. Hambatan internasional Uber dan Grab. Yang pertama adalah perbedaan budaya. Konsumen Asia lebih menghormati atau menghargai layanan yang ramah, fleksibel, dan sesuai dengan kebiasaan lokal. Dampaknya, Uber kurang mampu menyesuaikan layanan dengan kebutuhan masyarakat lokal, sedangkan Grab lebih cepat beradaptasinya. Yang kedua, perbedaan sistem pembayaran. Tidak semua masyarakat memiliki rekening bank atau kartu kredit. Dampaknya, Uber yang awalnya mengandalkan pembayaran non-tunai mengalami kesulitan menjangkau lebih banyak pelanggan. Grab mengatasi hambatan ini dengan menyediakan pembayaran tunai, dompet digital, dan berbagai metode pembayaran lokal. Maka kesimpulannya, hambatan internasional yang dihadapi Uber dan Grab meliputi perbedaan budaya, regulasi pemerintah, persaingan dengan perusahaan lokal, kondisi infrastruktur, sistem pembayaran, dan hubungan dengan pemerintah. Uber mengalami kesulitan karena lebih banyak menerapkan strategi global yang seragam, sedangkan Grab mampu mengatasi hambatan tersebut melalui adaptasi kepentingan, budaya lokal, inovasi layanan, dan kerjasama dengan berbagai pemangku berkepentingan. Hal ini menjadi faktor utama yang mendorong keberhasilan Grab di Asia Tenggara. Strategi wirausaha yang pertama yaitu strategi wirausaha Uber. Strategi yang digunakan Uber adalah standarisasi global, yaitu menerapkan model bisnis yang hampir sama di seluruh negara dengan penyesuaian yang relatif terbatas. Uber percaya bahwa teknologi yang dimiliki dapat diterapkan secara universal. Kelebihannya yang pertama yaitu pertumbuhan pengguna sangat cepat. Yang kedua, mampu membangun merek global yang kuat. Untuk kelemahannya yaitu kurang memahami budaya dan kebiasaan masyarakat Asia Tenggara. Yang kedua, terlambat menyesuaikan layanan dengan kebutuhan lokal.
Yang ketiga, hubungan dengan pemerintah dan regulator kurang optimal. Strategi wirausaha Grab. Grab menerapkan strategi local adoption, yaitu menyesuaikan produk, layanan, dan model bisnis yang memiliki kondisi masing-masing negara. Strategi yang dilakukan yaitu melakukan riset pasar sebelum memasuki negara baru. Yang kedua, menyesuaikan layanan dengan budaya dan kebutuhan masyarakat setempat. Yang ketiga, menyediakan berbagai metode pembayaran, termasuk tunai dan dompet digital. Menjalin kerjasama dengan pemerintah, UMKM, bank, serta perusahaan lokal. Untuk kelebihannya yaitu lebih mudah diterima oleh masyarakat lokal, meningkatkan loyalitas pelanggan, memiliki sumber pendapatan yang lebih beragam. Berikut ini saya tampilkan perbandingan strategi wirausaha dalam tabel yang saya tampilkan di layar. Maka kesimpulannya, strategi wirausaha Uber berfokus pada ekspansi global yang cepat dengan model bisnis yang beragam. Sebaliknya, Grab menerapkan strategi adaptasi lokal melalui pemahaman budaya, inovasi layanan, serta kolaborasi dengan pemerintah dengan mitra lokal. Dalam konteks kewirausahaan internasional, strategi Grab terbukti lebih efektif karena mampu mengubah perbedaan budaya dan regulasi menjadi keunggulan kompetitif, sehingga berhasil menjadi pemimpin pasar di Asia Tenggara. Kesimpulannya yaitu Uber dan Grab mengajarkan bahwa keberhasilan wirausaha internasional tidak hanya ditentukan oleh modal yang besar dan teknologi yang canggih. Faktor yang lebih penting adalah memahami budaya lokal, melakukan riset pasar, beradaptasi dengan perubahan, menjalin kerjasama dengan pemerintah dan mitra lokal, serta terus berinovasi sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dengan menerapkan strategi tersebut, wirausahawan dapat meningkatkan peluang sukses ketika memasuki pasar global. Untuk menghadapi masa depan pasar global, perusahaan seperti Grab dan Uber perlu menerapkan strategi yang berorientasi pada adaptif lokal, memperkuat kerja sama dengan pemerintah dan mitra yang lokal, terus berinovasi melalui teknologi digital, menerapkan prinsip keberlanjutan, serta melakukan ekspansi secara selektif. Di antara keduanya, pendekatan Grab menunjukkan bahwa keberhasilan di pasar internasional tidak hanya bergantung pada teknologi dan modal, tetapi juga pada kemampuan memahami budaya, membangun kolaborasi, dan menciptakan nilai bagi masyarakat lokal. Demikianlah paparan yang saya analisis tadi kasus yang berjudul Analisis Kegagalan atau Keberhasilan Perusahaan Besar seperti kegagalan Uber di Asia Tenggara dan keberhasilan Grab. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.